bagi gue adalah satu kebohongan menimbulkan kebohongan lainnya. Hai sahabat Gem Family, ketemu lagi sama kita berdua. Hari ini si Dede lagi tidur. Hari ini kita mau lihat nih ngapain ya hari ini Papa sama kita mau ngejawabin nih di video kita yang kemarin yang tentang Papa review apa tuh namanya, diecast. Ya kan, yang mau review diecast. Banyak yang bilang katanya hobinya Papa ini mahal-mahal, istrinya gimana nih, katanya kan gitu. Sekarang kita mau lihat Papa ini lagi ngapain ya, Ki ya? Kita mau lihat ya. Iya. Lagi ngapain kayak tadi Papa? Nggak tahu ya. Kita mau lihat ya. Yuk kita lihat yuk, Papa lagi ngapain. Let's go. Yuk, oke. Nah, akuarium lagi. Lagi ngapain, Yang? Lagi ngapain nih? Sekarang inisiatif terus ya? Iya dong. Pegang kamera terus ya? Harus. Gue kayak digambak mulu. Ini ngapain? Ini Kita ngapain? mau lihat pari nggak? Tuh. Nih, sini. Mana sayang? Nih si Papa Gem Vlog lagi biasa. Bukan Gem Vlog aja sekarang yang bikin konten, Gem Family juga. Kubu-kubu. Ini lagi mau ngapain nih, Yang? Ini teaser buat konten besok. Tuh, buat konten Gem Vlog. Ini buat konten besok, masukin albino baru di sini. Tuh, bisa ditonton di Gem Vlog. Apaan? Kamu buat konten apa sih? Aku lagi bikin konten. Banyak yang bilang kan di konten-konten kemarin maksudnya hobi-hobi Bapak ini mahal-mahal nih, ya kan? Kalau mahal bukan hobi namanya, cuma suka. Gitu. Terus gue bilang, kan kalau gue sebagai istri nggak mungkin gue memperbolehkan suami gue beli hobi-hobinya dia kalau kebutuhan kita belum tercukupi. Oke, kayak sini. Gitu. Ini juga ada hobi di dalam akuarium. Ya, ini juga ada hobinya. Nih, ya. Nih gue satu-satunya nih, kan pada ada yang bilang kan, suruh beliin tas Hermes, tas Chanel, tas apalah itu. Tapi harganya nggak usah disebutin. Iya, harganya nggak usah disebutin. Nah ini satu-satunya dan ini pun bukan gue yang JA ya, Jacqueline Aprilia. Khusus dibuat Gem. Ini sejujurnya menurut lu gue yang minta atau bukan, Yang? Enggak, ini uang AdSense. Ini dia kasih uang AdSense-nya Gem Vlog waktu itu ya. Dia beliin anak-anak sama gua ini hadiah. Dan gua pun sejujurnya waktu gua pun dibeliin hadiah nih sama dia. Dibeliin hadiah gua. Ini kita bukan pamer ya, tapi memang pencapaian. Pencapaian. Jadi itu ada orang yang punya Prada udah senang. Ada yang punya Charles & Kate sudah senang. Jadi titik kebahagiaan orang tuh beda-beda gitu loh. Kadang ada yang punya Ghost ya. Iya dulu itu gila zaman dulu. Quicksilver udah senang gitu. Billabong gitu ya. Beda-beda lah. Ada cuma ini doang cuman dipakai cuman buat ke pasar ada. Iya. Gitu. Cuman kalau ini di akuarium. Di akuariumin doang. Gitu. Apalagi kita nggak boleh pergi-pergi, udah di dalam aja terus gitu. Setiap hari kita buat konten di rumah, kalau nggak ke galeri ya. Betul. Jadi memang mau ke galeri nggak ikut. Iya nggak boleh. Ada playground ya. Di galeri ada playground. Oke, apa-apa. Kita buat konten apa nih? Ya buat konten kalau misalnya gue menjawab sih, bukan apa? Menjawabin komen-komen. Gue yang edit, capek. Oke. Menjawabin komen-komen sahabat Gem Family yang kemarin ya kan. Ya seperti itu. Maksudnya gimana sih kok bisa istrinya ngebolehin, kok bisa istrinya ngizinin gitu. Ya gue bilang kalau misalnya memang nggak mungkin ini bukan dalam konten aja dan bukan karena dari dalam kamera nih kita settingan ya kita ngomong-ngomong kongko dulu nih, enggak, sama sekali enggak, karena gue pribadi kalau gitu aku nggak ngapa-ngapain. Ayo gimana? Ya karena gue pribadi merasa
kebutuhan kita nih ya kayak ya, udah tercukupi, kayak maksudnya dapur tetap ada masakan. Dapur tetap ada, cuma isinya nggak ada. Ada dong, gila lu, kalau nggak ada terus masak apa gitu kan. Terus dapur masih tetap ada masakan, anak-anak masih bisa sekolah, apalagi bentar lagi si kecil juga masih sekolah, udah mau sekolah. Terus kebutuhan kita semuanya tercukupi, benar-benar tercukupi. Kalau kalian bilang kasih waktu istrinya belanja-belanja aja, gue pribadi sejujurnya bisa ditanya ke suami gue, nggak suka karena baju gue pasti itu aja. Karena gue pribadi nggak suka, gue sukanya kalau kemarin gue bilang, tadi gue bilang yang kalau gue tuh sukanya kuliner ya kan, dari zaman kita pacaran kalau ditanya lu maunya apa pasti makan gitu, nggak pernah minta hal-hal yang lain, nggak pernah minta hadiah. Yang ini pun bukan gue yang minta, bener-bener gue nggak minta, sama sekali nggak minta. Dan sampai waktu dia nyuruh gue beli pun gue tuh sampai kayak kaget, kayak sampai mikir, hah mau beli nih, nggak sampai kayak nggak usah deh yang gue sampai bilang kayak gitu, kayak nggak usah deh, mending buat kebutuhan yang lain. Nggak apa-apa, masa gue udah kerja keras berpenghasilan, masa gue nggak pengen nyenengin anak-anak gue sama istri gue gitu. Dia bilang gitu waktu itu. Makanya kita sampai belanja buat anak-anak mau beli mainan ya, kayak waktu itu ya papa suruh beli mainan ya. Terus waktu itu papa nyuruh kita apa yang terserah kamu mau beli apa gitu. Tiba-tiba dia yang nunjukin suruh masuk ke channel gitu. Gue juga tadinya tuh kayak channel kan, Louis Vuitton, ke Louis Vuitton gitu kan. Kayaknya ini kode lagi mau channel maksudnya. Enggak, gue pribadi enggak lah, karena menurut gue beban juga dibeliin tas mahal gitu, kayak hujan kayak gini yang ditutupin pasti tasnya gitu. Enggak lah, menurut gue enggak lah, cukup satu ini oke lah, maksudnya udah cukup gitu. Karena memang gue pribadi memang tidak menyukai barang-barang branded atau menyukai belanja tuh, enggak sama sekali. Nggak pernah yang kayak maksudnya ayo yang kita shopping yuk belanja ini tuh, enggak sama sekali. Kalau ditanya gue sukanya apa, kasih 15 menit terserah belanja apa gitu. Kalau gue pilih beli makanan. Gue tuh suka banget. Oh, sama staycation. Oh ya, staycation gue paling suka banget, kayak maksudnya yang mau apa nih, paling gue demen banget nginep di hotel, karena dia suka banget nginep di hotel, karena memang kita kan nggak bisa sekarang kayak lagi kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Dia selalu bilang mah nginep hotel yuk, cuman guanya masih pribadi gue takut gitu. Gue seneng hotel sih. Iya, dari kemarin dia pengen banget nginep hotel. Kalau gue pribadi kayak liburan bareng, makan bareng itu udah cukup banget buat gue dibanding kayak beli-beli kayak gini gitu. Jadi kalau buat istri-istri gimana ya, kenapa nggak dibolehin nih, kenapa nggak ini ya kan. Kalau pada suami-suami pada nanya kok istri gue beda sih ini, memang setiap orang pasti beda-beda, istrinya pasti beda-beda ya kan, sifatnya pasti beda-beda ya kan. Karena ya mungkin itu kayak tadi, mungkin yang maaf kata, mungkin ada hal-hal yang belum tercukupi kah, atau ada yang sebenarnya ada kebutuhan lain kah yang seharusnya lebih diutamakan, mungkin seperti itu. Mungkin bisa didiskusin. Memang sih kadang dia juga suka kasih surprise, tiba-tiba ada akuarium baru, tapi sebelum jauh-jauh harinya pasti dia ngomong dulu, yang boleh nggak ini, meskipun kita nanti dulu lah, yang tiba-tiba ada aja. Tapi kalau menurut gua ini kan kita memang lagi nggak bisa ngapa-ngapain, ada banyaknya dia beli ikan apa memang buat konten kan, karena dia bisa memang nggak bisa keluar, jadi ya bikinlah dia konten di rumah, ya nggak apa-apa. Gue bilang daripada dia bikin konten di luar membawa virus ya kan, lebih bahaya. Jadi menurut gua ya udah, kalau lu mau nambah ikan atau akuarium entah apa yang bisa, yang memang bisa dibuat konten seperti itu, sahabat Jeng Family. Jadi gas apa nih, akuarium ya Cek, kita mau beli ikan apa lagi? Cici mau beli ikan apa lagi, ikan atau mau apa atau apa? Ikan. Tuh, Cici mau beli ikan atau apa? Ikan lele. Ikan lele. Ikan lele. Buat dimasak. Oke. Ikan lele buat dimasak, gitu sih. Nah, wah. Gimana ya? Ya gimana ya? Kalau ada yang bilang mau memuaskan dan mencukupi, ya tentunya setiap orang pasti nggak puas dan nggak cukup lah. Kalau ditanya hati kecil istri gua, anak-anak gua, ya pasti ya belum cukup lah, belum puas. Ada target atau pencapaian yang kita masih kejar ya.
Betul. Nah, jadi tapi tetap disyukurin, makanya kita merasa tuh enak dan merasa damai sejahtera menjalaninya. Karena segala sesuatunya kita syukurin, walaupun ada sesuatu yang belum kita capai, ada sesuatu yang belum kita dapat, ada sesuatu yang masih belum selesai atau masih mengganjal kan nggak semuanya kita, wah hidup tuh nggak ada masalah apa segala macam. Setiap orang pasti punya masalah, termasuk ya di keluarga kita juga, entah masalah apapun itu pasti ada lah, apalagi dampak dari kebangkrutan toko kita ya Yang. Betul. Pasti masih ada, cuman bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah ada sekarang ini gitu. Menurut gua, kenapa gua bisa sampai hari ini bisa buat kayak begini, karena gua tidak pernah bohong sama istri gua. Harga-harga ikan dan pengeluaran dari apa yang sudah gua keluarkan untuk hobi gua. Karena memang keluarnya kan di debit BCA gua ya, yang debit ini gua. Jadi tuh kalau misalkan teman-teman yang jualan ikan atau teman-teman yang pernah transaksi sama gua soal ikan ataupun akuarium, pasti sangat tahu itu uang keluar dari mana. Rata-rata istri gua yang transfer. Jadi bukan ke rekening gua ya, dari rekening. Kecuali akuarium yang di depan, karena memang itu ada uang sampingan, uang job dadakan ya. Jadi memang aslinya dia nggak tahu, cuman itu kita usahakan dan segala macamnya, tiba-tiba sudah ada aja pokoknya. Tapi gua bukan, intinya gini, bagi gua adalah satu kebohongan menimbulkan kebohongan lainnya. Betul. Jadi gua memulai segala sesuatu tidak dengan kebohongan, tidak dengan, oh ini harganya 10.000, taunya 100.000. Nah itu menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya lah menurut gua. Makanya gua menghindari itu. Selalu terbuka, mahal ya bilang mahal, jadi ibaratnya kita sama-sama bisa menikmati, si istri juga nggak merasa terbohongi, dan si istri juga bisa tahu dan coba menikmati, ini mahalnya di mana ya, bagusnya di mana ya. Dan makanya istri dan anak-anak gue suka juga sekarang soal ikan, dan kemana-mana, kayak kita ke Jakarta Aquarium, kita ke mana? TMII dan segala macam, anak-anak gue ikut. Dan juga mereka sekarang tuh banyak kan yang, oh ini ada binatangnya di sini, wah ini ada ikannya di sini. Mereka yang excited dan mau datang ke tempat-tempat itu ya malah. Betul. Kayak anak gua, ya ke Cimory apa waktu itu? Ke Cimory Land Tretes. Habis itu mau beli kuda? Enggak. Nah jadi mereka yang suka interaksi dan suka dengan binatang sekarang ini malah. Habis itu menurut gue sih nggak ada satu orang bodoh yang mau mengeluarkan uang sia-sia, ya kan? Betul. Mengeluarkan uang sia-sia tanpa ada satu tujuan yang jelas. Yeah. Nah ini semua gue udah punya tujuan, dan gue udah ceritakan ke istri gue tujuan gue seperti apa, hasil akhirnya kalau tercapai seperti apa, kalau gagal seperti apa. Semua gue udah jelaskan, pahitnya, manisnya semua udah gue jelaskan. Makanya istri gue mengerti gitu kan, nggak cuma sekedar hobi. Bagi gue semua hobi membuang uang, tapi gimana caranya kita buat hobi bisa menghasilkan uang. Betul. Gitu, makanya itu kayak ibaratnya gini deh, pasti banyak yang nanya. Ini gue akan buka dan akan gue ulas di next konten sebenarnya. Cuman gue buka sampulnya sedikit. Lu bangkrut toko, pasti banyak kewajiban yang harus lu selesaikan. Tapi kalau bisa borong-borong ikan gitu kan, menurut gue ini yang selalu menjadi pola pikir gue. Lu punya uang cuman 100 juta atau 200 juta, lu simpen nih. Wah kita udah gak ada penghasilan, kita hemat-hemat ya. 100 sampai 200 juta itu paling bisa bertahan sampai setahun atau 2 tahun paling lama, ya kan? Lama-lama habis, kita mau buat apa? Tapi 100 sampai 200 juta ini gua habiskan untuk bisa berkembang biak. Ujung-ujungnya nanti habis ya? nih, 100 juta, 200 juta, ujung-ujungnya habis. Tapi gua coba gimana caranya, karena gua belum ketemu dengan usaha baru menggantikan diecast gua, ya sementara gua alokasikan dana itu ke yang lain. Contohnya ikan. Ikan ini kan bisa buat dapat duit. Habis itu beberapa kali istri gue juga dapat terima transferan duit atas ikan yang gue jual ya. Betul. Nah jadi betulnya kencang banget. Nah jadi menurut gue itu sih, jangan sampai kita udah nggak ada duitnya baru mau memulai yang lain. Paling enggak, gue paling takut pegang uang cash sih. Makanya selalu gue bilang gue nggak punya uang cash, lebih banyak gue buat aset ataupun buat barang dagangan dulu. Nah begitu dagangan gue nggak jalan, ini mau ditaruh di mana? Gue malah panik sendiri pegang uang cash. Kantong ya. Gue. Hah? Taruh kantong gua aja. Oh ya, amin. Amin. Kan bingung. Oke. Nah, kamu mau apa lagi mau diomongin? Udah sih. Udah cukup itu aja udah. sih. Aku mau lanjutin masuk ikan deh. Jadi sahabat Jam Family mau lihat ikan seharga mobil masuk akuarium, besok kepoin ya. Di Jam Vlog. Jam Vlog. Ini ikan seharga
Kalau kemarin itu akuarium seharga LCGC, ini ikan seharga Innova kayaknya. Tapi 4 ekor. Ya kan ya? Siap nih ya? Tuh, sekarang kita nggak usah ganggu dia ya. Oke, siap. Oke. Ini aku mau pegang closing dulu ya. Oke, kita closing ya. Kita berdua aja. Oh, kamu berdua aja? Bisa? Enggak, maksudnya kamu ayo. Aku nggak usah, aku nanti mau buka ini. Ya udah, yuk sini, Oke. Ya, sama Kayla lah. Orang nih bosan lihat muka aku. Ya udah, gitu aja guys. Ngobrol-ngobrol kita, maksudnya kita mau ngejawabin yang kemarin, ya kan? Cukup sekian. Cukup sekian. Ya, segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, like, subscribe. Dadah! bye-bye.